Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya masih bersama Ustadz Budi yang akan menemani pembelajaran Ananda di rumah, tentunya masih dengan pembelajaran biologi. Sebelum kita belajar, Ustadz akan sapa dulu bagaimana kabarnya abang dan kakak yang masih di rumah. Insya Allah semoga kita masih sehat-sehat saja dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, di pembelajaran selanjutnya kita sudah mengenali apa itu biologi, sudah mengenali bagaimana ilmu-ilmu biologi, sudah mengenali juga bagaimana penerapan ilmu biologi. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu dengan pengamatan objek. Di dalam ilmu biologi itu, pengamatan itu adalah sebuah langkah awal untuk melakukan sebuah misalnya penelitian ataupun melakukan sebuah percobaan seperti itu. Oke, baik abang dan kakak, silakan diperhatikan slide-nya. Di situ ada judulnya pengamatan objek. Ya, objek itu dalam ilmu biologi adalah sebuah benda. Benda itu berarti sesuatu yang bisa kelihatan, bisa juga tidak kelihatan. Seperti misalnya mikroorganisme itu tidak kelihatan. Ya, nah benda itu ataupun objek itu di dalam ilmu biologi ada dua, yaitu ada yang biotik, ada juga yang abiotik. Nah, coba perhatikan slide-nya. Yang biotik itu adalah merupakan komponen yang hidup. Biotik, bio artinya adalah hidup. Nah, apa Ustadz contohnya? Misalnya di situ Ustadz tuliskan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Contohnya misalnya ada binatang, ada tumbuhan, ada hewan, termasuk kita. Kita adalah makhluk biotik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna. Ya, jadi kalau dikatakan antum wa atuna itu adalah semuanya dalam makhluk biotik, kecuali nanti misalnya sudah meninggal dunia, sudah tidak makhluk biotik lagi. Nah, lawannya biotik ada abiotik, berarti itu merupakan komponen ataupun penyusun makhluk tak hidup. A artinya tidak dalam ilmu biologi ataupun dalam bahasa Latin. A artinya adalah tidak, berarti tidak hidup, merupakan komponen penyusun tidak hidup. Contohnya banyak, ada batu, ada air, ada tanah, dan lain-lain. Semua penyusun komponen yang tidak hidup di muka bumi ini disebut dengan makhluk ataupun benda abiotik. Paham ya, abang dan kakak? Oleh karena itu, coba ke slide selanjutnya. Oleh karena itu, pengamatan di dalam ilmu biologi itu dibagi ke dalam dua bagian. Ada pengamatan kualitatif, ada pengamatan kuantitatif. Nah, apa bedanya Ustadz? Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang menggunakan indera kita. Ya, misalnya ketika abang dan kakak di rumah mencium aroma, misalnya aroma buah, itu berarti menggunakan hidung. Ketika mendengarkan suara burung, itu menggunakan telinga. Artinya pengamatan yang menggunakan alat indera itu adalah pengamatan kualitatif. Artinya kualitatif adalah tidak memiliki satuan baku. Contoh misalnya ketika kita mencium aroma buah, aromanya 6 cm, itu nggak bisa. Ya, aroma saja, aromanya harum misalnya, aromanya agak kecut dan lain-lain. Nah, kebalikannya pengamatan kualitatif adalah pengamatan kuantitatif, yaitu pengamatan yang menggunakan alat ukur ataupun ada satuan baku. Contoh, penggaris. Penggaris itu kalau kita ukur kan ada satuannya, bisa berupa mili, bisa berupa sentimeter. Ya. Nah, oleh karena itu yang termasuk dalam kegiatan pengamatan kuantitatif bisa misalnya mengukur panjang tanaman. Panjang itu berarti ada senti gitu. Mengukur lebar daun juga, lebar itu kan ada ukurannya. Mengukur luas dan lain-lain. Ya. Sampai di sini paham ya? Kita ke slide selanjutnya. Oleh karena itu di dalam ilmu biologi ada alat-alat bantu pengamatan. Yang dimaksud di sini adalah pengamatan kuantitatif, pengamatan yang menggunakan satuan baku. Ada satuan bakunya. Yang pertama, oke, silakan dibuka slide-nya. Yang pertama ada mikroskop.
Ini merupakan alat yang paling penting di dalam ilmu biologi karena ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lab. Seperti itu ya abang dan kakak ya. Mikroskop fungsinya melihat benda-benda kecil ataupun mikroorganisme yang tidak kelihatan seperti bakteri, seperti virus dan lain-lain. Ya, ada mortar atau lumpang atau penggerus. Ini mungkin abang dan kakak sering melihat di apotek ataupun di bidan ya. Gunanya apa ini Ustadz? Gunanya untuk menghaluskan zat kimia padat. Biasanya kalau oleh bidan, kalau anak-anak kecil habis berobat, itu bisa dikasih obat yang sudah dihaluskan. Nah, artinya nanti ada zat padat di dalam laboratorium itu dihaluskan dengan menggunakan mortar ini. Ya, lanjut ada timbangan digital. Ya, timbangan digital ini gunanya untuk mengukur massa ataupun berat benda biologi. Misalnya nanti mengukur zat kimia yang padat itu bisa diukur dengan menggunakan timbangan digital. Kemudian ada termometer. Ustaz rasa termometer semuanya sudah tahu fungsinya, yaitu untuk mengukur suhu. Lanjut ada gelas ukur. Gelas ukur ini fungsinya mengukur volume zat cair. Kalau abang dan kakak perhatikan di situ kan ada garis-garis ya. Itu misalnya kita ingin mengambil cairan sebesar 50 mili misalnya. Kita ukur, kita masukkan, kemudian perhatikan garis-garis ukurnya ya, untuk mengukur volume zat cair. Selanjutnya gelas beker ataupun gelas piala. Hampir sama dengan gelas ukur tadi, cuman bedanya adalah kalau gelas beker atau gelas piala ini dia untuk volume yang lebih besar kali ya, untuk volume yang lebih banyak gitu. Kalau yang tadi mungkin terbatas volumenya, kalau ini kalau diperhatikan di situ sampai 300 ml ya, lebih besar. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua juga bisa menampung, mencampur ataupun mengaduk larutan. Juga digunakan untuk memanaskan, bisa ya, memanaskan zat di dalam lab. Lalu ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer fungsinya hampir sama dengan yang tadi dengan gelas piala, yaitu mengukur, mencampur dan menampung larutan. Tetapi ini ada kepalanya, jadi bisa digoyang-goyang seperti itu. Ya. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes itu adalah mengambil zat kimia padat dengan ukuran tetes. Ya. Kemudian ada spatula. Kalau yang tadi pipet tetes mengambil zat kimia yang berupa cairan. Kalau yang ini mengambil zat kimia yang berupa padat. Spatula ini kalau kita bahasakan dalam kehidupan sehari-hari ini kayak centong ya, kayak sendok gitu. Untuk mengambil zat kimia yang padat itu kita menggunakan spatula. Kenapa Ustaz tidak boleh menggunakan tangan? Anak-anak kami, zat kimia itu kebanyakan berbahaya. Kalau dia menggunakan tangan, bisa tangan menjadi iritasi ataupun nanti bisa menyebabkan zat kimia tersebut menjadi terkontaminasi. Jadi ada bakteri yang tumbuh di zat kimia tersebut. Ya. Lanjut ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini gunanya untuk mereaksikan zat-zat tertentu. Ya. Nanti misalnya ketika ada praktikum direaksikan zat kimia itu menggunakan tabung reaksi. Nah, oleh karena itu kenapa dia pakai rak? Di bawah itu kan ada raknya, supaya nanti ketika kita melihat reaksinya itu jelas dan tidak terkena tangan. Ingat, zat kimia itu kebanyakan berbahaya jika terkena tangan, jika terkena mata, mulut dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus lebih safety dalam mengerjakannya. Ada kaki tiga. Kaki tiga ini digunakan, kalau kita bahasakan kaki tiga kayak tungku ya, abang dan kakak ya. Kayak tungku ini gunanya sebagai penyangga pada saat memanaskan larutan. Ada stopwatch, ini gunanya untuk mengukur waktu. Dan masih banyak lagi, tapi insya Allah ini akan Ustadz kenalkan alat-alat laboratorium kepada kita semua yang secara umum saja. Silakan alat laboratorium ini dikenali sendiri dan dibaca-baca kembali biar tahu apa fungsinya. Nanti di kuis akan Ustadz berikan beberapa fungsi dari alat-alat laboratorium ini. Karena
nanti ketika kita sudah masuk lab, kalau tidak mengenal alat tersebut dan fungsinya akan bahaya. Misalnya nanti untuk mengambil zat kimia padat misalnya digunakan pipet tetes, nggak bisa. Jadi harus tahu dulu mana alatnya, mana fungsinya ya. Jadi silakan dibaca-baca kembali, terkhusus di alat-alat laboratorium. Nanti akan Ustadz berikan beberapa kuis yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tetap semangat dan tetap mau belajar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biotik, biologi asik.